Halo teman-teman, apakah mau bantu Kayla mengumpulkan 20 macam daun yang dapat dimakan? Wah, semudah itu Kayla. Ini pasti dari guru biologi. Tapi mestinya daun yang dapat dimakan jauh lebih banyak loh. Masa sih, Ma? Kita bersyukur diberi tugas. Dan saat tekad Kayla dalam menyelesaikan tugas didorong dengan semangat menjadi lebih baik, maka semua kesulitan justru melalih kita semakin terampil. Sekali lagi, kita bersyukur pada Tuhan menyediakan firman yang begitu limpah. Latih jiwa kita menyelesaikan tugas mulia yang Tuhan percayakan buat anaknya. Silahkan belajar bagaimana orang Majus mengalami berbagai kesulitan untuk mencari Yesus. Perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak, senang sekali ya kita sekali lagi boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan memakai panduan dari buku Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan untuk menerangi pikiran dan hati kami, untuk kami boleh dibawa semakin mengenal Tuhan dan bagaimana anugerah Tuhan itu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai ibu pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, orang-orang Majus adalah ahli bintang. Mereka mengamat-ngamati bintang, kemudian menghitung-hitungnya dan mengambil kesimpulan. Mereka percaya bahwa antara bintang di langit dengan kejadian di bumi itu ada kaitannya. Pada suatu hari, orang-orang Majus ini melihat ada satu bintang baru yang bersinar dengan sangat terang. Mereka pun mengamat-amatinya, kemudian menghitung-hitungnya, dan sampailah mereka kepada satu kesimpulan bahwa ada seorang raja yang sangat mulia yang dilahirkan, yaitu raja orang Yahudi. Maka segeralah mereka berkemas, mereka akan membuktikan kebenaran dari perhitungan ilmu mereka. Berangkatlah mereka menuju ke Yerusalem. Anak-anak, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus bisa memakai ilmu atau pemikiran dari orang Majus ini untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Demikian juga Roh Kudus bisa memakai semua sarana apapun sesuai dengan kehendaknya untuk membawa kita datang kepada Kristus. Sesampainya orang Majus ini di Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk melihatnya dan untuk menyembah Dia. Orang-orang yang mendengar pertanyaan ini menjadi kaget, termasuk Raja Herodes. Maka segeralah Raja Herodes ini mengumpulkan imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menanyakan kepada mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan menurut kitabmu? Mereka pun memberikan jawab, menurut kitab Nabi, yaitu Nabi Mika, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya, kitab Mika pasal 5 ayat 1. Ayo buka Alkitab kalian, kita baca bersama-sama. Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata,
Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Orang-orang Majus yang semula datang untuk membuktikan kebenaran dari ilmu mereka, ternyata tidak bisa menemukan Kristus. Berarti ilmu atau pemikiran orang Majus ini harus dihentikan dan mereka harus beralih kepada firman Tuhan untuk bisa menemukan Kristus. Anak-anak, ternyata ilmu pengetahuan atau pemikiran manusia itu memang harus diterangi oleh firman Tuhan supaya manusia bisa menemukan Kristus. Imam kepala dan ahli Taurat yang sudah tahu bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem, mereka acu tak acu ketika tahu dari orang Majus bahwa Mesias itu sudah lahir. Mengapa demikian? Karena imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu tidak mendapatkan anugerah iman dari Allah. Sedangkan orang Majus ketika mendapatkan info bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem, mereka percaya dan mereka segera berangkat untuk menemui Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini mendapatkan anugerah iman dari Allah. Anak-anak, mengapa ya imam kepala dan ahli Taurat itu kok merasa tidak perlu untuk datang kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka tahu Tuhan Yesus itu sudah lahir? Karena mereka menganggap diri mereka sudah baik, jadi tidak perlu Mesias, tidak perlu juru selamat. Sedangkan Herodes, dia berpesan kepada orang Majus, kalian pergi ke Bethlehem, selidiki, cari tahu di mana Mesias itu. Setelah itu kabarkan kepada aku akan menyembah dia. Herodes apakah benar-benar mau menyembah Tuhan Yesus? Bukan, anak-anak. Herodes mau membunuh Mesias itu. Karena Herodes menganggap bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir itu atau Mesias itu adalah raja saingan dia yang bisa membahayakan kedudukan dia sebagai raja. Jadi harus dibunuh menurut Herodes. Allah tahu isi hati Herodes. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak percaya hanya ilmu pengetahuan yang bisa membawa orang datang kepada Kristus? Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan atau pemikiran manusia tidak bisa membawa orang untuk menemui Kristus. Jikalau anak-anak mau menemui Kristus, anak-anak harus memiliki iman kepada firman Tuhan. Maukah anak-anak? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan menyadarkan kami bahwa segala ilmu yang ada di dunia ini tidak bisa membawa manusia untuk menemukan Kristus. Hanya anugerah iman terhadap firman Tuhan itulah yang bisa membawa manusia menemukan Kristus. Tuhan, tolonglah kami
curahkanlah anugerah iman itu kepada kami, sehingga kami bisa beriman kepada firman Tuhan dan kami pun bisa menemukan Kristus di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, teman-teman tentunya sependapat dengan Kayla bahwa raja itu orang pandai. Nggak selalu loh Kayla, buktinya Raja Herodes. Itulah yang mau Kayla kemukakan, karena Herodes tidak percaya janji Allah. Juga orang-orang pandai di Yerusalem yang sudah belajar janji Allah. Mereka semua sombong, tidak mau melatih imannya dan menerima Injil penebusan bagi orang berdosa. Mari kita jadi cerdas, tekun melatih jiwa dengan belajar firman-Nya yang tertera dalam Matius 2 ayat 9-12 dan selalu menjadi saksi Kristus dengan menyebarkan link saat teduh BDKA. Salam.